Jemaat Tuhan yang kekasih, teks bacaan Alkitab yang diberikan oleh Majelis Sinode Gemit adalah mengalami Roh Kudus, mengalami pembaharuan. Tema ini hendak mengarahkan kita bahwa sebenarnya kehidupan yang kita jalani termasuk di tahun baru ini adalah kehidupan yang dijalani bukan sebagai yatim piatu, tetapi kehidupan yang kita jalani bersama dengan Allah. Kalau refleksi tahun baru 1 Januari 2021 di teks Keluaran 17 khususnya ayat 21 dan 22 yang menyatakan bahwa Allah menemani dan menuntun umatnya, termasuk menuntun kita melalui tiang awan dan tiang api setiap saat. Maka kehadiran Allah itu adalah kehadiran melalui Roh Kudus. Kekasih Tuhan, sejak kita dibaptis, kita sudah menerima Roh Kudus. Seperti orang di Efesus dalam bacaan kita, mereka dibaptis lalu menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sekarang menemani kita. Dia tinggal bersama dengan kita, tinggal di dalam diri kita. Artinya kuasa Allah yang menyertai dan menuntun kita itu ada. Dia tidak seperti Israel saat di padang gurun dulu dalam bentuk simbol tiang awan dan tiang api, melainkan sebagai spirit. Kuasa itu akan baru mulai bekerja dengan maksimal kalau kita lakukan seperti yang Rasul Paulus lakukan untuk jemaat atau orang-orang di Efesus yang percaya kepada Kristus, yaitu kalau kita dengan sadar melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri, Bapak Ibu tahu, mengajak kita untuk melihat kembali apa yang belum saya buat, sehingga walau Roh Kudus sudah ada di dalam diri sebagai orang percaya, di dalam diri kita, tapi saya belum mengalami dan belum merasakan karya Roh itu di dalam hidup saya. Kalau di dalam hubungan dengan rumah tangga, kita cek lagi. Apakah di dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami, istri, anak-anak, kakak, beradik, saudara bersaudara, saya urus ikut mau saya sendiri tanpa undang Tuhan? Saya urus ikut apa kata orang dan bukan kata Tuhan atau tidak? Ini penting bagi setiap orang untuk mengevaluasi diri. Dan saya bisa pastikan Bapak Ibu saudara-saudara, kalau seseorang urus apa saja, ikut mau sendiri, ikut kata orang tanpa libatkan Tuhan, pasti suasana damai di rumah, suasana di tempat kos, di asrama tidak akan pernah terasa dan bisa jadi ada banyak tantangan dan hambatan. Memang terlihat semua bisa teratasi dengan baik, tetapi ujung-ujungnya akan menjadi persoalan baru. Karena itu sangat diperlukan adanya evaluasi, bahwa evaluasi diri itu penting untuk kita lakukan, dan sehubungan dengan kerja Roh Kudus yang menolong kita sebagai orang percaya, maka yang dibutuhkan dari kita adalah adanya pertobatan diri dan pemberian diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sebagaimana bacaan kita. Bacaan kita mengatakan bahwa ketika Roh Kudus diterima oleh orang Efesus, mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Roh Kudus menolong mereka di dalam menjalani hidup. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudara? Dari bacaan kita dapati bahwa setelah mereka mendapatkan Roh Kudus, ada dua hal yang mereka lakukan, yaitu pertama, mereka setia mengikuti pengajaran. Dalam hal ini, Rasul Paulus menemani mereka 2 tahun untuk mengajar.
lalu mereka mengikuti apa yang diajarkan dalam praktek hidup mereka, sehingga di ayat 11 dan 12 mereka mengalami mujizat. Kedua, kemudian mereka mampu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa yang belum mereka lakukan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, terhadap hal ini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita melakukan supaya kita mengalami Roh Kudus dan mengalami pembaharuan sebagai orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan? Jawaban kita peroleh di dalam ayat 10, bahwa setiap kita diminta untuk tetap menjaga relasi atau menjaga hubungan, membangun hubungan kita dengan Tuhan di dalam rumah Tuhan dan di rumah kita masing-masing. Hubungan kita dengan firman-Nya senantiasa, supaya darinya kita mendapatkan pengajaran tentang apa yang harus kita buat agar kita kerja ikut maunya Tuhan. Itu artinya kita diminta untuk sibuk bagaimanapun, tapi waktu persekutuan, waktu beribadah itu tetap kita ikuti. Kalau dalam nats pembimbing mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hal kedua dari teks di ayat 11, oleh Rasul Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Bayangkan sapu tangan Rasul Paulus bisa menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita belajar dari Rasul Paulus. Pertama, Paulus adalah orang yang setelah dengar apa dia buat itu. Ketika perjumpaan di Damsyik, Tuhan menyapanya dan dia melakukan apa yang Tuhan mau, terutama mau memakai dia sebagai hamba-Nya. Dia dengar Tuhan bilang apa, dia coba arahkan hidup dan tindakannya ikut yang Tuhan sampaikan. Artinya, upayakanlah supaya apa yang kita sudah baca, kita dengar saat ada di dalam persekutuan, kita buat itu dalam kehidupan dan tindakan kita. Ketika kita buat itu, maka oleh tindakan kita itulah Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Allah memakai Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya untuk menjadi alat di dalam tangannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mencoba melakukan. Kita buat di rumah kita dan kita lihat bagaimana Allah buat rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang penuh dengan mujizat yang luar biasa. Buatlah itu juga di dalam kerja kita, di dalam hubungan dengan sesama, dan lihat bagaimana Allah buat kerja dan hubungan kita dengan sesama menjadi penuh dengan hal-hal yang luar biasa, yang kita tidak sangka sebelumnya terjadi dalam kehidupan kita. Buat itu juga di dalam pergumulan pendidikan kita, anak-anak kita, maka kita akan menyaksikan Allah memberkati pendidikan kita, Allah memberkati pendidikan anak-anak kita sekalipun lewat proses daring saja. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengalami Roh Kudus untuk mengalami pembaharuan adalah proses di mana saya merubah kehidupan saya mengubah cara pandang saya terhadap sesuatu, termasuk terhadap seseorang. Cara pikir saya, kerja saya ikut Tuhan punya kehendak. Saya memberi diri, saya ada selalu di dalam hubungan dengan Tuhan, dan kemudian saya melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman-Nya. Kalau itu yang saya lakukan, maka melalui saya, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Nah, sehubungan dengan evaluasi Bapak Ibu Saudara-saudara dan penyusunan program pelayanan jemaat diaspora tahun 2021 ini, jika Tuhan berkenan,
persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16 Januari 2021 untuk mengevaluasi diri, untuk melihat kembali kerja dan pelayanan tahun 2020, khususnya sebagai presbiter dan jemaat. Selanjutnya itu akan membuat kita mampu menemukan apakah kerja dan pelayanan bersama yang kita jalankan mengalami kemajuan, mengalami perkembangan yang baik sesuai yang diharapkan ataukah tidak. UPP, BPP, pelayanan di rayon-rayon, majelis jemaat harian, semua yang terlibat di dalam pelayanan, kita diajak untuk melihat kembali. Juga kita diajak untuk melihat baik dan buruknya, kemajuan dan kemundurannya, kekurangan dan kelebihannya. Termasuk kita mengevaluasi kembali kenapa COVID terus meningkat dan semakin dekat dengan kita. Apakah yang kita buat selama ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan? Ataukah kita menganggap tidak ada apa-apa, kita masa bodoh, atau seperti apa? Hari ini ada satu gereja ditutup karena pendeta dan majelis jemaat ada yang terkena COVID atau positif. Di sini kita bersyukur kita punya anak-anak menjalani tugas tanggung jawab dengan baik, dan sampai hari ini kita percaya Tuhan menyertai kita. Belum ada yang kena positif COVID. Ini juga perlu kita mengevaluasi, baik kinerja dari tim atau anak-anak, dari jemaat maupun majelis jemaat. Kita diajak kembali melihat supaya di tahun ini menjadi lebih baik lagi. Karena kita tidak tahu kapan COVID akan berakhir. Kekasih Tuhan, usaha, kerja, dan pelayanan yang kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan harus berlanjut di tahun baru ini. Walaupun kita masih ada di masa COVID. Kerja, usaha, pelayanan harus kita lakukan. Dan dari kisah ini kita dikasih tahu bahwa kita tidak sendirian. Karena ada Roh Kudus yang akan dan selalu siap menolong, memimpin kita, menuntun kita menjalani kehidupan, bahkan memberikan kekuatan bagi kita di tengah tantangan dan kesulitan hidup di tahun baru. Selamat mengalami kuasa kerja Roh Kudus dan mengalami pembaharuan yang mengubah kita hari lepas hari menjadi lebih baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin.